Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitrananda Firz Kasmi dengan nomor NIM 2202031110077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan mengenai mekanisme amandemen konstitusi di negara Thailand yang merupakan tugas daripada mata kuliah hukum konstitusi yang diampu oleh Ibu Ayu. Baik, slide selanjutnya. Pengertian amandemen konstitusi. Amandemen konstitusi adalah proses perubahan atau penambahan terhadap konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Hal ini merupakan mekanisme penting dalam sistem pemerintahan untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat. Menurut Smith dan Zucker, dalam istilah konstitusional atau American Convention, amandemen adalah perubahan yang dilakukan terhadap konstitusi berupa tindakan pengubahan teks atau tulisan pada dokumen resmi. Dalam hal ini menyangkut ketentuan hukum dan undang-undang. Baik, slide selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab adanya amandemen konstitusi. Banyak sekali hal atau faktor yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya amandemen konstitusi tergantung kondisi dalam suatu negara. Di sini saya akan memaparkan mengenai 5 hal yang dapat menjadi hal yang dapat mengubah amandemen konstitusi di suatu negara. Setidaknya ada 5. Yang pertama, ada perubahan situasi politik berupa pergantian rezim atau sistem pemerintahan dan tekanan dari gerakan politik atau sosial. Kemudian yang kedua, krisis nasional berupa perang atau konflik besar dan krisis ekonomi parah. Yang ketiga, tuntutan reformasi, yaitu berupa desakan untuk memperbaiki sistem yang ada dan kebutuhan akan pelindungan HAM yang lebih kuat. Selanjutnya, yang keempat, penyesuaian dengan perkembangan zaman, berupa kemajuan teknologi dan perubahan nilai-nilai masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, kebutuhan akan stabilitas dan efektivitas pemerintahan, berupa mengatasi kelemahan sistem yang ada dan memperkuat checks and balance. Selanjutnya, Thailand ini beberapa kali telah mengalami amandemen konstitusi. Sejak kudeta tahun 1932, Thailand telah mengalami 20 amandemen konstitusi dan memiliki 20 konstitusi dan piagam dengan serangkaian kudeta militer di antaranya. Konstitusi-konstitusi ini mengikuti model monarki konstitusional yang umumnya dengan keausahan signifikan tetap berada di tangan raja. Para pemimpin baru setelah kudeta militer seringkali mencari legitimasi dan stabilitas dengan menulis konstitusi baru, sehingga mengumumkan siklus yang terus-menerus dari kudeta militer yang merampas kekuasaan. Pemimpin-pemimpin baru menangguhkan konstitusi dan kemudian melegitimasi kekuasaan mereka dengan konstitusi baru hingga krisis yang dianggap mengarah pada kudeta lain setelahnya. Antara tahun 1932 hingga 1991, Thailand mengalami 10 kudeta militer. Dari 10 kudeta tersebut, 8 mengakibatkan penulisan konstitusi baru. Baik, selanjutnya. Perubahan konstitusi Thailand terus berlanjut karena ketidakstabilan politik yang tinggi di negara Thailand. Pada tahun 1997, konstitusi terjadi amandemen lagi, dikenal sebagai konstitusi rakyat. Konstitusi 1997 mendapat pujian di Thailand dan bahkan internasional atas sifat partisipatif dalam penyusunannya, dukungannya terhadap hak asasi manusia, dan kemajuannya dalam reformasi politik. Salah satu perubahan paling signifikan yang dibuat oleh Konstitusi 1997 adalah peralihan dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatif. Terakhir kali, Konstitusi Thailand diamandemen pada tahun 2017 yang memuat beberapa inovasi dari Konstitusi 2007, yaitu kekuasaan raja adalah untuk memilih bupati dan kewenangan untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional dengan syarat harus 2/3 suara yang dikeluarkan oleh majelis. Raja juga memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR dan mengadakan pemilihan umum baru. Slide selanjutnya.
yaitu mekanisme atau proses pelaksanaan amandemen konstitusi di negara Thailand. Ada beberapa tahap mengenai mekanisme amandemen konstitusi di negara Thailand. Yang pertama adalah inisiasi amandemen, yaitu ada lapisan-lapisan memilih hak untuk mengajukan atau menginisiasi amandemen. Yang pertama adalah usulan kabinet, yang kedua ada usulan DPR dengan syarat 1/5 total anggota. Usulan DPR bersama Senat dengan syarat 1/5 total anggota 2 kamar. Yang keempat, warga Thailand minimal 50.000 tanda tangan. Kemudian yang kedua, pengajuan proposal. Proposal amandemen harus diajukan dalam bentuk draft pada Presiden Parlemen. Yang ketiga, pembahasan proposal amandemen di Parlemen dalam 3 tahapan. Yang keempat, pembacaan pertama. Parlemen membahas dan memvoting apakah akan menerima proposal untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Yang kelima, pembentukan komite. Jika proposal diterima, sebuah komite ad hoc dibentuk untuk memeriksa proposal tersebut yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh Parlemen dan dapat mencakup ahli eksternal. Kemudian yang keenam, pembacaan kedua. Komite menyampaikan laporan dan rekomendasi mereka kepada Parlemen. Kemudian Parlemen membahas proposal pasal demi pasal. Selanjutnya yang ketujuh, pembacaan ketiga. Parlemen melakukan voting final untuk menyetujui atau menolak amandemen. Untuk disahkan, amandemen memerlukan suara mayoritas lebih dari setengah total anggota kedua kamar parlemen. Yang kedelapan, referendum yang bersifat opsional. Dalam beberapa kasus, terutama untuk perubahan yang signifikan, memungkinkan diperlukan referendum nasional. Referendum wajib jika amandemen berkaitan dengan bab 1 mengenai ketentuan umum, bab 2 mengenai raja, atau bab mengenai amandemen konstitusi. Kemudian yang ke-9, pengesahan oleh raja. Setelah disetujui oleh parlemen dan referendum jika diperlukan, amandemen harus mendapat pengesahan dari Raja Thailand. Kemudian yang terakhir, pengundangan. Setelah mendapat pengesahan raja, amandemen dipublikasikan dalam lembaran negara dan mulai berlaku. Baik, slide selanjutnya. Peran Mahkamah Konstitusi Thailand dalam amandemen konstitusi. Yang pertama ada pengawasan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menilai keabsahan amandemen konstitusi. Kemudian yang kedua, penafsiran. Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan isi konstitusi dan memberikan interpretasi atau penafsiran atas amandemen. Yang terakhir, pembatalan. Jika Mahkamah Konstitusi menilai amandemen bertentangan dengan hukum, Mahkamah dapat membatalkan amandemen tersebut. Baik, yang terakhir, isu dan kendala dalam amandemen konstitusi di Thailand. Yang pertama adalah peran militer. Militer di Thailand memiliki pengaruh yang signifikan, terutama melalui Senat, yang sebagian besar anggotanya ditunjuk oleh junta militer. Hal ini sering menjadi penghambat dalam upaya untuk melakukan amandemen konstitusi yang lebih demokratis. Yang kedua, struktur parlementer. Sistem 2 kamar di Thailand, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan Senat, seringkali menciptakan kebuntuan, terutama karena Senat memiliki kekuatan untuk memveto usulan amandemen. Kemudian terakhir, pengaruh monarki. Meskipun monarki tidak secara langsung terlibat dalam proses politik, posisi monarki sangat dihormati dan setiap amandemen yang dianggap mengurangi kekuatan atau status monarki dapat memicu kontroversi yang signifikan. Mekanisme ini secara umum mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam perubahan konstitusional di Thailand, terutama karena faktor politik yang sering kali didominasi oleh militer dan kekuasaan elit politik atau kekuatan elit politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas amandemen atau mekanisme amandemen konstitusi di negara Thailand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.